Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami izin memperkenalkan, kami dari mahasiswa UMK semester 2 Pendidikan Non Formal. Di sini saya Dwi Mutia Herawati dan rekan-rekan saya Alia Fadjati dan saya Anissa Linda. Kami di sini izin meminta keikutsertaan Ibu untuk pelaksanaan observasi mengenai profesi pamong pada SPM ini. Baiklah, pertanyaan pertama Bu, kalau boleh tahu udah berapa lama Ibu menjadi tamu? Kamu lebih kurang 28 tahun. 28 tahun. Ya. Kalau Bupi itu udah 33 ya? 35 ya? Berarti awal lembaga ini berdiri sudah lama ya? Oh ya, lembaga ini dulu itu Bupi yang lebih tahu. 79. Bukan SKB namanya dulu ya, jadi masyarakat kan Penmas namanya dulu. Mas ya. SKB 81 lebih lama jadi SKB 1981. Kalau boleh tahu tugas pamong ini meliputi apa aja? Tugas pamong itu ya ada tupoksi pamong namanya ya kalau sekarang ya. Iya. Itu tuh sudah berubah, udah beberapa kali perubahan ya Nufi ya. Mulai dari dulu namanya Permen 25, sekarang PP 15 2010 yang sekarang ya. Dia itu tugasnya beda, kan kita ada 3. Pamong muda pertama, muda, media. Jadi yang pertama itu ada tugasnya lebih kurang 21, muda itu 25, dia ada di sana nanti bisa dilihat ya. Berarti berdasarkan umurnya Bu? Berdasarkan golongan. Oh. Kan ada golongan. Muda itu 3A sampai 3 3C sampai 3D dan 4A itu sampai 4C itu media. Dia ada tingkatan. Model pembelajaran di sini apakah ada khusus yang untuk pamong atau tautan? Kalau itu dibedakan. Di sini itu tugasnya berbeda. Kan tugas fungsi kita beda ya. Tapi ada juga kamu yang mengajar. Jadi sebetulnya kamu kita mulai dari identifikasi ya. Identifikasi, desain, maksudnya itu kita identifikasi, kita identifikasi masyarakat apa kebutuhan masyarakat. Misalnya kalau di lab skill misalnya ada kebutuhannya itu menjahit misalnya. Jadi kita analisa kan dari identifikasi sekian yang butuh menjahit. Kita analisa seluruh saya kebutuhan kita 20 orang satu ronde gitu ya. 20 orang itu kita analisa siapa yang betul-betul pas misalnya dari usianya, dari motivasinya ya. Kita analisa, kemudian kita bikin desain. Desain itu seperti masukan yang baik juga desain yang dari bagus. latar belakang, dasar tujuan, sampai materinya, sampai biayanya, sampai evaluasinya gitu. Iya, Jadi itu tugas pamong. Sampai pamong itu setelah desain itu dia bikin kita juga bikin silabus gitu ya. Tapi walaupun pamong bikin desain silabus, tidak harus pamong yang mengajar. Tidak ada yang mengajar itu tutor atau kita datangkan dari tempat langsung ya. Karena kitanya menjahit. Kan tidak semua pamong bisa menjahit ya. Kalau kita PRS misalnya ya, kita datangkan sesuai kebutuhan tutornya. Kita kerjasama sama lembaga lain misalnya ya. Nah juga kayak Buga, kita kerjasama sama Buganya UNP. Ibu Profesor apa namanya itu? MOU sama ini. Itu lagi sama evaluasinya. Karena antara biayanya kan kegiatan tugas kamu. Kalau tutor dia mengajar, tapi dia juga ikut identifikasi juga ikut dia.
Cuman kamu kan PNS ya, Iya, nah, semua kamu PNS. Tutor belum tentu PNS. kalau di sini nggak ada yang PNS. Mungkin nanti ada P3K. Belum ada PNS. Berarti kalau mau masuk PNS itu berarti udah tentu pamong. Ya, kan kamu PNS. Semua kamu PNS. Berarti kalau sama sekolah formal pamong itu gurunya ya, Bu? Iya. Kita kan non formal nih. Iya. Kan ada juga honor, guru honor. Iya. Nah gitu lah, kalau tutor di sini guru honor. Sebelum adanya tutor dulu kita langsung ini yang ngajar. Berarti merangkap semua. Ya, kita ngajar, kita bikin administrasinya kita juga, semua kita. Sekarang juga ada tutor yang ngajar, bagi tutor ada yang ngajar, mudah-mudahan ngajar ya. Kalau selama Ibu menjadi pamong ada nggak kesulitan atau tantangan Ibu? Dimanapun kita kesulitan ya, tantangan ya. Misalnya mau ke lapangan, karena tempatnya itu jauh-jauh dan tidak pada suatu tempat ya. Kita punya trik tersendiri, misalnya kita harus dari suatu tempat lain itu kan gimana ya, tantangan juga kan, jauh sampai ke Anak Ayu udah pernah kan, nanti pergi Limosari ya, kau Batu Busuk namanya daerah wilayah lah, wilayah kita 6 kecamatan kan, itu salah satu tantangan kalau kemudian memotivasi mereka itu kan tidak semudah memotivasi anak formal ya, karena mereka itu kebutuhannya bukan belajar, dia maunya hanya ijazah kalau untuk sekarang ya. Iya. Dia hanya ini, dia butuhnya ijazah, jadi dia maunya gimana ujian aja, kan gitu Pak. Jadi itulah tantangan kita memotivasi mereka supaya mereka itu mau belajar, mau datang untuk belajar dulu. Belajar itu kan salah satunya pendewasaan diri untuk mereka ya. Iya. Kalau dulu sih bisa mereka ujian aja, kalau sekarang nggak bisa, dia harus ikut proses. Tantangan juga. Saya dia sekarang datang, besok dia nggak datang, kita datangi lagi, kita telepon lagi, kita motivasi lagi, kita telepon orang tuanya. Ada sih tantangan yang lain. Ibu, kalau itu untuk gimana cara pamong ini melihat kemajuan dari peserta didiknya kayak gimana? Evaluasinya kan ada. Kemudian Melalui ujian ya, ujian sumatifnya ada. Kemudian kita kan evaluasi mulai dari karakter mereka ya, mulai dari bagaimana pertama dia masuk gitu. Nah Ibu, bukan bareng cek. Mulai dari situ kita evaluasi bukan hanya apa ya, hanya akademiknya, pelajaran itu karakter. Kalau pembelajaran sama formal, dia ada sumatif ya, kita ada itu sumatif, ada juga setara mana jalan, kemudian ada juga apa ya, sumatif itu seperti ujian harian gitu. Ulangan harian. Iya, ulangan harian per modul itu lagi sama, kita kan merdeka belajar juga pakai ini. Kalau ketika Ibu sebagai kamu memberikan masukan kepada mereka nerima aja atau ada perlawanan juga? Biasa anak-anak terima, cuma eksekusinya itu yang susah ya. Dia terima, mereka itu baik semua kok, tapi ya bu besok masih itu lagi kasusnya gitu kan. Biasalah anak-anak ya. Masih susah Ya. Itulah salah satu tantangannya tadi. Iya. Bagaimana kita meyakinkan mereka kalau ini baik gitu kan. Gimana menurut pendapat Ibu sebagai kamu untuk pendidikan non formal ini ke depan? Kalau Ibu lihat sih sangat positif gitu, bagus, sangat bagus gitu. Kenapa? Karena kita pendidikan non formal ini bisa menerima semua kalangan ya. Misal mereka sudah bekerja, formal kan nggak bisa ya. Iya. Nah, sini dia bisa, karena kita membuat jadwal pembelajaran itu
sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang pertama kali dia datang itu kita lihat kebutuhan belajar, istilahnya kebutuhan belajar masyarakat gitu kan ya. Kita bikin MOU sama mereka sesuai dengan kesepakatan belajarnya. Jadi kita nggak bikin jadwal sendiri. Di awal masuk itu kesepakatan belajar dulu. Kan kita mau baca. Juga identifikasi mereka ini bekerja, ya, ini tidak bekerja. Gimana kita bisa jadwalnya? Itu kan suatu fasilitas ya buat masyarakat kalau mereka tahu. Kemudian di sini juga banyak kok anak-anak yang apa ya, punya profesi seperti seniman, ya, seperti olahragawan gitu kan. Bahkan jadwalnya enggak pasti ya. Itu bisa aja ya, seperti anak-anak yang bikin paket apa ya, mobilnya kita tunggu ini itu lebih hanya non formal ini kan. Iya. Tidak harus monoton kita Senin sampai Jumat kan. Ini dia bisa bekerja membantu orang tuanya. Kalau untuk batasan umur peserta didikan juga? Kalau batasan ada, kalau untuk yang dapat dana istilahnya masuk ke BOS ya, kalau di BOS kalau di sini namanya BOP, itu usia sekolah. Di atas usia sekolah itu nggak bayar, cuma kita subsidi aja. Jadi dana yang di usia sekolah itu kita cukupkan aja untuk mereka yang usia lewat. Berarti masih digratiskan? Iya, gratis. Maaf ya, Iya, nggak perlu. Untuk persyaratan untuk tahun yang telah berlalu ada? kita tes. Itu sama tes PNS. Kayak sertifikasi gitu? Enggak. Kalau kamu belum sertifikasi, cuma kita kan ada sertifikasi bagi guru, kita tunjangan DR, TPP. Bahkan TPP-nya kamu lebih tinggi dari tunjangan DR lebih tinggi dari sertifikasi guru sekarang. Kalau guru dia sertifikasi bukan kan sekarang ada levelnya ya, jadi kamu itu level sertifikasi yang golongan ibu. Berarti ibu nggak ada ngambil PPD? Enggak. Berarti langsung S1 coba tes? Kita tes kan ada formasi pamong. Iya. Kita tes PNS, zaman ibu tahun 95 itu udah lahir. Dan lumayan ibu tes. Iya. Kebetulan buka formasi pamong belajar di SKB gitu informasinya, dan ibu masuk tes. Syaratnya itu aja lulus PNS. Mungkin sekarang lulus fasilitas, lulus apa namanya? Nilai itu Ada standar itu ya. Terus udah diterima, udah kita ditempatkan di mana, ibu pertama kali ditempatkan di Kayu. Kota apa itu? Pamong Kajuan 5 bidang seni tahun 2000. Sampai sekarang? Iya. Itu ada cara lain. Cuman kalau udah jadi pamong kita nanti kita ada pelatihan ini, pelatihan itu. Jadi kita di upgrade juga, dikasih apa ilmu juga. seperti ngikutin di klub itu. Nah ini ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang, ke mana-mana gitu. Itu dibiayai? Negara ini. Berarti nggak keluar? Enggak lah, kita digaji. Nah cuman kalau sekarang kita harus naik golongan, bukan naik golongan ya, naik jabatan yang kedua kan, kita harus uji kompetensi. Harus diuji. Kalau nggak lulus nggak bisa naik. Kalau nggak lulus berarti PDB-nya tetap di bawah. Berarti tetap aja harus sedang. Jadi kita harus memang harus ya belajar juga, terus meningkatkan kompetensi juga. Saya 3 kali itu. Udah kita tes. Kalau itu untuk usia pensiun, apakah? Kalau kamu 60 sama 60. Sama. 60. Yang lain mau jadi pamong? Insya Allah. Banyak belajar, banyak berdoa juga.
Baik lagi Bu, kemudian sekian pertanyaan dari kami tidak pada kesempatan kami mohon maaf Bu. Terima kasih banyak atas partisipasi dari Ibu. Boleh untuk dokumentasinya boleh. Betul sama.